Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Mulyono, Camat Palmerah, akan menyampaikan portofolio dinamis sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi camat. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita sengaja mengundang Bapak Ibu sekalian terkait dengan disiplin, terkait dengan etika, terkait dengan tingkah laku, baik masih mengenakan pakaian dinas maupun tidak. Yang kedua juga kita juga tahu bahwa ini sudah memasuki tahap tahun pemilu, tahun demokrasi yang akan nanti puncaknya akan dilaksanakan pada tahun 2024, tetapi 2023 ini sudah masuk ke tahun demokrasi. Jadi ada juga hal-hal yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan yang berstatus sebagai ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena ini adalah amanat dari Pak PJ Gubernur, pernah disampaikan kalau tidak salah pada bulan Agustus tanggal 25 kalau tidak salah, disampaikan kepada seluruh ASN gitu. Nah, saya Camat Palmerah juga wajib mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang berstatus sebagai ASN supaya bersikap netral nanti pada saat pemilu, dan kita sebagai fasilitator itu juga harus bisa mensukseskan pemilu yang sukses di tahun 2024. Saya akan sampaikan terkait dengan disiplin pegawai. Coba di situ dulu. Nanti akan nyambung ke netralitas ASN juga, karena ini diatur juga di itu. Akan saya sampaikan sedikit terkait dengan apa yang pernah dipaparkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini yang pertama, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017, Junto PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, ya. Bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan. Jadi ada kewajiban dan larangan yang kalau ini di kewajibannya tidak dilaksanakan itu tidak disiplin sebetulnya, dan melanggar larangan juga demikian. Ini ada contoh-contohnya kewajiban PNS, bisa dilihat, kita punya sedikitnya 8 kewajiban ternyata. Yang pertama, melaksanakan tugas kedinasan ya, dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Melaksanakan tugas kedinasan aja ternyata belum cukup, harus disertai dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ini yang kelima. Yang pertama, setia tentunya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menjaga persatuan dan kesatuan, ini sudah kita laksanakan. Melaksanakan kebijakan, ya, ini sudah juga kita laksanakan melalui tupoksi yang ada di masing-masing bidang atau bagian. Kemudian mentaati peraturan. Nah, ini juga kadang-kadang kita lalai sebagian karena ada yang belum tahu juga, gitu. Kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang. Kemudian yang ketujuh, ini juga penting, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Bapak Ibu melanggar aturan, ini ada sanksinya ternyata, ya. Yang pertama, hukuman disiplin ringan.
dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan apabila berdampak negatif pada unit kerja, dijatuhkan bagi pelanggar terhadap kewajiban pasal 3, dijatuhkan bagi PNS yang tidak memiliki ketentuan pasal 4, dan pada instansi yang bersangkutan. Teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, dan penundaan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Plus kalau di DKI plus 3 bulan TKD. Kemudian sedang ini pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. 25%. Atau tukin sebesar 25% selama 29 bulan atau selama 12 bulan. Kemudian ada lagi diturunkan pangkatnya lebih rendah selama 3 tahun, ya 3 tahun kemudian baru naik pangkat lagi. Pangkat itu berarti golongan ya, 3C turun jadi 3B selama 3 tahun, kemudian baru bisa dipulihkan menjadi 3C lagi. Harusnya udah naik ke 3D kan gitu. Pembebasan dari jabatan berarti nggak dikasih jabatan lebih rendah 1 tingkat ya. Jadi kalau lurah ya sudah selesai jabatan, kecuali staf, karena staf itu nggak ada resiko terbesar lagi. Dia mau diturunin jadi apa selain jadi staf. Ada juga pemberhentian dengan hormat, tidak atas pemerintahan sendiri sebagai PNS ya, dengan hormat tapi ya kalau masih sedang. Kemudian yang berat, jabatan diturunin setingkat lebih rendah 12 bulan 12 bulan setahun. Kemudian pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan setahun juga. Kemudian pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan. Kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas pemerintahan sendiri, dan tentunya PTDH juga pasti ini. Ini juga perlu saya sampaikan, ada hal yang terkait dengan netralitas kita. Ini juga termasuk disiplin rupanya. Jadi di pasal 5 itu ada terkait dengan larangan ASN ya. Ini bunyi pasalnya, dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPRD dengan cara 1, ikut kampanye. Yang kedua, tidak boleh menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Jadi partai nggak boleh, PNS nggak boleh, baju bebas juga nggak boleh kalau ikut kampanye mah. Kemudian tidak boleh sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, ya kan? Atau anak buahnya yang lain. Menggunakan kampanye menggunakan fasilitas negara. Membuat keputusan, ini berat juga nih. Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Di pertemuan juga kita nggak boleh, menghimbau juga nggak boleh, atau mengajak juga nggak boleh. Jadi larangan-larangan ini untuk netralitas kita tolong diserap, karena masa dan tahapan sampai 2024 masih cukup panjang gitu. Jadi dari sekarang sudah mulai dilihat-lihat, dibaca-baca apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh ASN terkait dengan netralitas PNS atau ASN di pemilu 2024. Yang terakhir, ini ada memberikan surat dukungan
serta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk. Dan mudah-mudahan nanti sampai kapanpun di Palmerah akan terus kita meningkat disiplinnya, tidak ada praktek-praktek korupsi baik yang besar ataupun yang kecil, dan mudah-mudahan standar pelayanan dan standar prosedur di Kecamatan Palmerah semakin baik. Misalnya, terima kasih. Kalau tidak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Lurah, Sohibul Wilayah, Lurah Palmerah benar ini ya? Pak Jenderal Arifin, Pak Wakil Camat, Pak Sekcap, Mas Bagus dari BPJS Tenaga Kerjaan, salam buat Pak Andri, ke sektor Dakar atau yang mewakili Kecamatan Palmerah, Pak RW 08. Mudah-mudahan selalu sehat Pak RW, karena kelihatannya banyak nih. LMK, KDR, para perangkat di Kelurahan Palmerah, kemudian juga Pak Dimas, Pak Babinsa yang saya hormati, yang saya cintai, Redkar Palmerah RW 08, 12 ya? Tinggal 11. Ya, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan dan kesehatan ini anggota Redkar RW 8 Palmerah, karena baktinya luar biasa buat kita semua, bahkan sampai ke RW tetangga, ya Pak RW ya, RW tetangga yang berdekatan. Kebetulan yang kemarin di RW 4 memang hidrannya tidak terjangkau ya Pak RW, tapi anggotanya sama gitu. Mudah-mudahan selalu sehat teman-teman mereka. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pokja 4 ya. Ya. Juga PKK, karena kemarin sudah ada payung hukumnya bahwa ada keterlibatan PKK di penanggulangan bencana. Ya. Jadi kalau mungkin nanti suatu saat ada terjadi bencana, itu paskanya biasanya butuh sentuhan-sentuhan supaya langsung buat di pengungsiannya itu berasa enak ya. Nah, terkait dengan mitigasi bencana, saya ingin menyampaikan bahwa di mitigasi bencana, kalau Pak Gulkarmat ini pasti sudah hafal luar kepala ini ya. Ini ada 3 hal sebenarnya, ada 3 aspek, ada 3 tahap. Yang pertama, ini sebelum terjadi bencana. Kalau kebakaran ya sebelum terjadi kebakaran apa yang kita lakukan? Kemudian pada saat kejadian bencana. Yang ketiga pasca bencana. Ya, di semua bencana itu 3 hal itu, 3 aspek itu yang diperhatikan. Kalau di kebakaran, tentunya sebelum terjadi bencana itu banyak juga yang sudah kita lakukan, ya kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat di belakang tuh, yang foto-foto kolase kita tuh di posko Redkar, itu ada teman-teman pada saat taraweh kemarin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran. Jadi sebelum terjadi bencana itu apa yang kita lakukan? Edukasi kepada masyarakat, ya kan? Masyarakat kita ini kadang-kadang ngegampangin. Kapasitas daya kabelnya atau fittingnya itu bisa aja panas dan terbakar gitu. Itu salah satu contoh bagaimana kita
memitigasi bencana di sebelum kejadian, ya. Jadi edukasi. Kemudian juga persiapan personil, ya. Saya angkat topi, salut. Ini luar biasa karena mungkin satu-satunya RW yang punya rekar personilnya paling banyak di RW 8 gitu. Dan ini potensi yang harus kita bina terus Pak Lurah, dan kita perhatikan terus, kita emong ya, supaya ini bisa paling tidak RW-RW lain yang agak jauh jaraknya dari sini itu bisa juga terketuk tular dengan kegiatan yang ada di RW 8. Terima kasih juga pada sektor Golkarmat Kecamatan Palmerah yang telah membina ini juga, ya, jadi seperti ini gitu. Kemudian juga perlengkapan. Kemarin Bapak dan Ibu Iis dapat apresiasi dari Pak Seko pada saat meninjau. Jadi itu persiapan personil, perlengkapan, kemudian juga sosialisasi dan edukasi. Itu yang di pra bencana. Pada saat bencana teman-teman juga sudah banyak ya melakukan aksi ya. Kalau aksi itu kan langsung ya, ada yang memicu langsung bergerak, itu namanya aksi. Ya, jadi teman-teman aksinya sudah luar biasa, sudah responsif, sudah cepat. Terbukti juga kemarin belum lama di RW 04 ya RW, walaupun jauh, memang hidrannya tidak terjangkau, tapi teman-teman langsung melaksanakan aksi. Jadi ini juga perlu kita latih terus Pak RW, Pak Lurah, Pak Damkar, untuk melatih respon, karena hidup teman-teman yang di penanggulangan bencana ini memang hidupnya penuh dengan latihan. Dan ini menjadi contoh buat RW-RW lain terutama dan kelurahan lain. Mudah-mudahan kita juga akan tularkan. Nah, ini kebetulan Pak Sekcam yang mantan lurah sini jadi Sekcam, jadi bisa diketuk tularkan ke kelurahan lain. Kita menyiapkan yang pertama adalah data, ya, kemudian lokasi penampungan, kemudian logistik yang penting juga itu. Logistik itu bukan cuma makanan ya, logistik itu juga termasuk air bersih, termasuk penerangan, termasuk pakaian, termasuk lain-lain. Itu logistik namanya. Dan juga lokasi pengungsian. Kalau kebakaran ya biasanya lokasi pengungsian itu tidak jauh dari lokasi tempat terjadinya kebakaran. Karena kalau jauh, warga yang terkena dampak bencana kebakaran itu biasanya agak males ya kalau jauh. Jadi biasanya kita cari yang dekat. Biasanya Pak RW udah sigap juga, Pak RT, LMK, FKDN juga udah sigap membantu Pak Lurah untuk mencari lokasi yang terdekat di lokasi bencana itu. Dan yang penting adalah logistik dan data. Data ini penting. Kadang-kadang teman-teman kita yang di suku dinas sosial, di PMI itu agak kesulitan memilah-milah pengungsi yang ada di lokasi itu. Ya, contoh. Pada saat datang baru membawa makan, itu mungkin makanan balita dengan makanan lansia dengan makanan yang orang umum kayak kita ini itu mungkin beda. Jadi data itu penting. Nah, distribusi data itu yang bertanggung jawab adalah Pak Lurah. Pak Lurah itu kalau terjadi bencana itu sebagai koordinator lapangan. Ya, jadi semua di bawah koordinasinya Pak Lurah. Jadi data itu alirannya Pak Lurah terus ke atas. Balita berapa, lansia berapa, wanita berapa, laki berapa. Dan ini dari mulai pra sampai dengan kejadian bencana sampai dengan pasca itu memang harus dikoordinasikan dengan betul supaya ini bisa kita antisipasi, kita perkecil semua resiko-resiko yang terjadi di 3 tahapan kejadian bencana itu.
Ya kita berharap semoga bencana di Kelurahan Palmerah khususnya RW 8 dan Kecamatan Palmerah pada umumnya ini tidak akan lagi terjadi karena ada bapak-bapak, ibu-ibu redcar di RW 8 Kelurahan Palmerah. Tangan dulu dong buat kita semua. Ya, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya bencana-bencana yang terjadi di kita nih, di alam kita ini, di dunia kita ini tidak melulu itu karena akibat bencana alam, ya. Kalau sebenarnya ada juga bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, ya Pak Damkar. Jadi nggak semuanya karena alam, ya. Gunung meletus itu alam murni, ya. Kalau kebakaran, banjir itu semi-semi sebenarnya, ya, alam dan juga ada campur tangan manusia. Tapi ada juga bencana yang murni diakibatkan oleh manusia. Apa itu? Bencana sosial. Dulu pernah kita 98 ngerasain namanya kerusuhan 98, ya. Itu bencana sosial. Kita susah makan, punya uang nggak bisa beli apa-apa, punya kendaraan nggak bisa kemana-mana, sama tingkatannya. Itu kesulitannya juga mungkin hampir sama dengan bencana alam yang terjadi mungkin waktu banjir besar di 97 umpamanya atau 2012 umpamanya, itu mungkin sama. Jadi kita akses kita terbatas. Kemudian daya beli masyarakat jadi terbatas. Kemudian juga mau kemana-mana jadi susah. Kita takut mau melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Biasa kita bekerja, kita nggak kerja. Biasa anak sekolah, nggak sekolah. Jadi bencana sosial ini juga perlu disampaikan, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti ada kegiatan-kegiatan pencegahan bencana juga ini disampaikan. Dan saya rasa juga saya harus menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Redcar karena kemarin ada event 2 kali kita event di sini. Yang pertama kunjungan dari Ibu Wali Kota Banjarbaru, ya Pak RW. Saya udah jabat di sini juga. Kemudian yang kedua kemarin kunjungan Ibu Mendagri dan Ibu PJ ke sini juga, itu terkait dengan peran wanita, peran PKK di dalam penanggulangan bencana alam, ya. Kalau di kita bencananya bencana kebakaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman dari Redcar semangat terus. Ini hal langkah kecil yang mudah-mudahan besok menjadi besar. Pemberian kartu anggota BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan ini saya berdoa juga supaya teman-teman di Redcar tak usah dipakai ininya, ya. Ini buat proteksi kita aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita. Dan saya pesan juga ke Pak Lurah, mudah-mudahan ini bisa diketuk-ketulakan di RW lain yang ada di Kelurahan Palmerah. Ada 17 RW, ya Pak RW. 17 RW, baru 1 RW yang ada. Dan di kelurahan lain di Kecamatan Palmerah, mudah-mudahan Pak Sekjam, Pak Wakil juga bisa membidani lahirnya Redcar yang ada di kelurahan lain serta Kecamatan Palmerah. Karena ini sudah terbukti bisa mengurangi bencana kebakaran yang ada di Kelurahan Palmerah, terutama yang terdekat dengan Redcar 08. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi. Pak Wakil Camat yang saya hormati, Pak Sekjam, Pak Lurah Jatipulo,
orang baru tapi tetangga. Iya benar ya? Iya. Tetangga kan Pak Lurah? Tetangga kampung ya. Pak Lurah. Sebelah Pak Dimas, Pak Babinsa yang saya hormati, Bu Sekel perangkat Kelurahan Jatipulo, MKDM, apa itu? LMK, Bu RW. Ya, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan kerja bakti bersih-bersih lingkungan di RW 10 Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah. Saya begitu datang tadi, saya pikir RW 10 tuh apa gitu. Ternyata Bu RW-nya luar biasa. Jadi warganya guyup, bukan ya, emang ada juga sih yang kagak mau ikut ya beginian ya, ada juga ya, minimal kalau yang nggak ikut ya kopinya keluar, harusnya begitu. Jadi partisipasi masyarakat itu memang nggak selalu pakai tenaga ya, Bu RW, Pak RT, Bu RT. Jadi ada juga yang punya kemampuan, umpamanya punya kemampuan finansial lebih, ya kan? Itu boleh, umpamanya membantu perlengkapannya Bu RW, atau teman-teman yang kalau kerja nggak ngopi agak lemes gitu, ya kopinya mungkin gitu. Ada juga yang berpartisipasi dengan pikiran, ya Bu RW menyampaikan ide-ide supaya kerja bakti lingkungan bisa lebih bersih, lebih hijau gitu. Ada lagi yang dengan doa. Ada tuh Bu RW ngasih doa dong ya, saya mah bisanya cuma doain aja Bu RW supaya lingkungan bisa jadi bersih, ya kan? Doanya saya jadi RW. Tapi ada lagi yang lebih parah mungkin, ya kan? Dia tenaga kagak, pikiran kagak, finansial kagak, materi kagak, doa kagak, ya kan? Nyumpain doang Bu RW, ini sampah banyak banget, padahal sampah dia. Ya, itulah mungkin dinamika kehidupan di warga ya Bu RW. Bu RW itu namanya rukun warga. Rukun warga itu kalau di bawah namanya rukun tetangga. Kalau rukun tetangga nih Pak RT ya rukun di itu rukun warga. Jadi warga setelah keluarga, setelah tetangga itu kan ada warga ya, kumpulan dari tetangga-tetangga. Nah hari ini kita melaksanakan kerja bakti juga. Saya ucapkan terima kasih Bu RW sudah bisa memotivasi warganya, membuat warganya jadi guyup, dan hari ini kita melaksanakan gotong royong kerja bakti untuk kita juga, betul nggak? Kalau ada sampah dikumpulin di kantong kresek atau di tempat sampah, kumpulin, ntar yang lewat tuh yang timnya Bu RW, timnya Pak RT tuh yang keliling tuh tinggal ngangkutin kan gitu. Jadi keguyupan, kegotong royongan di sini bisa terjalin dengan bagus. Tapi saya yakin dan percaya karena Bu RW yang paling cakep se-Jatipulo bisa membawa warganya, jiwa kegotong royongannya semakin meningkat. Saya rasa itu saya cuma bisa mengucapkan banyak terima kasih nih Bu RW, Pak RT, PKK, MKDM, semua Karang Taruna, PPSU dan pihak Kelurahan Jatipulo yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah kearifan lokal yang dilegalkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi bukan cuma RW 10, hari ini saya tadi mampir ke KBU, di RW 5 juga melaksanakan kegiatan kerja bakti. Jadi semuanya melaksanakan kegiatan kerja bakti, bukan cuma kerja keringetannya doang ini, tapi juga bisa menjalin silaturahmi selain gotong royong Bu RW. Jadi mudah-mudahan RW 10 Kelurahan Jatipulo makin maju, makin bersih, makin hijau, warganya makin sejahtera. Amin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita soft launching sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS, namanya aplikasi Palmerah Kita. Jadi ini salah satu inovasi yang coba kita terapkan dalam rangka mempermudah, mempercepat. Jadi aplikasi bisa Bapak Ibu lihat di layar TV. Ini sebenarnya sudah ada di HP, tadi sudah diinstal semua. Dari semua sudah ada di HP-nya masing-masing, tinggal dilihat. Ini kalau di HP Bapak Ibu, ya lambangnya itu hurufnya sebenarnya huruf P itu, tapi dimodifikasi sedemikian rupa supaya kelihatan eye catching gitu di antara icon-icon icon-icon aplikasi yang Bapak Ibu punya di gadget Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Palmerah Kerja, ini soft launching hari ini, mudah-mudahan ini bisa nanti bermanfaat. Kita akan coba cek supaya kita bisa tahu apa aja yang ada di dalam fitur-fitur yang ada di aplikasi Palmerah Kerja ini. Coba Mas Adi diklik. Nah ini tampak mukanya Palmerah Kerja. Ada 8 item fitur, ya. Jadi coba kita ke pekerjaan ya supaya. Nah ini udah opsi. Jadi Bapak Ibu kalau nggak ngisi biodata di awal, ini nggak bakalan bisa ngisi, ya karena dia harus ada NRK atau nomor PJLP. Nanti dibikin aja nomor unik yang masing-masing nggak sama ya. Lanjut ke notulen. Notulen ini dia muat 700 kata. Jadi Bapak Ibu cukup lah untuk mengisi notulen ini. Hasil rapatnya apa aja. Contoh yang pekerjaan, kenapa bisa saya bilang mempercepat akses informasi pada saat Bapak Ibu save, semua bisa lihat yang sudah dikerjakan hari itu sama Pak Lurah, sama Kasipem, sama Pak Wakil, Sekcam, semua bisa lihat, termasuk saya bisa lihat. Termasuk juga pekerjaan yang saya lakukan, Pak Lurah juga bisa lihat. Di absensi. Ini absen tadi jam 9.38. Aplikasi ini juga coba di kerjaan tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila nanti Bapak Ibu mungkin terburu-buru terus melaksanakan kegiatan rapat, umpamanya rapat raporwil tingkat kota umpamanya gitu, Bapak Ibu tak usah khawatir nggak bawa bahan, ya karena bahannya sudah diupload sama Mbak Devi dan rekan-rekan ya, tim surat masuk dan tim surat keluar dan tim agenda. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita. Assalamualaikum Pak. Salam. Silakan selamat masuk Pak Camat. Oh izin Pak, mengarah Pak. Lanjut. Ya. Sehat ya Pak Camat. Alhamdulillah. Silakan Pak Camat. Dengar-dengar Pak Camat ini ada sertifikasi camat. Iya, ya biasa lah. Itu kan memang semua profesi sekarang mau disertifikasi katanya gitu, Pak Asisten. Jadi Camat ini seluruh Indonesia harusnya punya sertifikasi profesi seperti profesi yang lain, kayak dokter, guru gitu. Ini kebetulan saya datang menghadap deh ke pembinanya camat-camat untuk menyampaikan biasa Pak, maksudnya program-program telah kita laksanakan, kemudian evaluasi terkait dengan wilayah Kecamatan Palmerah. Nah, di Kecamatan Palmerah kebetulan baru launching nih Pak. Kegiatan apa ini? Kita launching aplikasi namanya Palmerah Kerja. Cakep bener itu. Hah? Cakep bener. Iya, cuma nggak 3 kali sih Pak, sekali aja kerjanya. Iya. Jadi aplikasinya kayak gini Pak, ini udah di Android gini. Di Android udah ada di HP saya.
kerja. Nah, udah dimasuk di Android dan di iOS juga bisa sih sebenarnya gitu. Nah ini ada tampilannya, fiturnya kayak seperti ini. Nah ini ada biodata, agenda, ada kerjaan, ada absensi, ada sekilas info, ada surat menyurat, ada profil dan ada statistik. Jadi ini untuk memudahkan pekerjaan kita di pameran Pak. Kalau dulu kita pakai cara-cara konvensional, masih pakai kertas, sekarang kita mau beralih ke paperless ya, jadi di aplikasi. Jadi agenda-agenda ini umpamanya dimasukkan nih Pak. Salah satunya sudah masuk ini ujian tertulis CLT pelaksanaan sertifikasi tamat. Hari tanggalnya udah ada, pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Palmerah. Mau kita klik di sini, keluar ya. dia udah keluar semua Pak. Gitu. Nah nanti di sini udah ada, termasuk juga lokasi mapnya Pak. Jadi kalau kita tadi umpamanya lokasinya kita nggak tahu, umpamanya ada di Hotel Hilton gitu. Kalau kita nggak tahu, tinggal klik aja sih sebenarnya. Nanti dia mapnya keluar sendiri Pak di sini. Tinggal kita klik di street. Nah, Wah, langsung. nggak bakalan nyasar Pak ke lokasi. Dan ini real time Pak. Jadi pada saat Devi maunya menginput ini di sini, semua udah bisa lihat gitu. Jadi semua yang di disposisi, maunya di disposisi ke Pak Sekcam. Sekcam udah tinggal lihat tuh jadwal hari ini saya ke sana udah disposisi. Itu sekalian juga masalah bukan saja tadi masalah disposisi, mungkin surat-surat juga ya, terus juga kaitan dengan yang kita tahu mungkin data-data yang mungkin nomor suratnya apanya ada semua. Oh iya Pak, jadi kalau itu kan tadi di kerjaan Pak, di agenda. Nah, kalau di surat menyurat ini kerjanya Devi bukan. Jadi kalau ketik mau ada surat masuk baru, dia tinggal klik yang plus ini baru suratnya masuk apa surat keluar, surat masuk umpamanya. Dan semua bisa langsung lihat Pak. Bisa buka ya? Iya. Alhamdulillah kalau Jadwal yang lama juga bisa buka gitu. Atau ya, arsip-arsip juga bisa masuk juga. Dilihat juga. Arsip juga bisa masuk ya semua ya? Bisa asal dimasukkan. Dimasukkan ya. Iya, terus kemudian ini juga ada lurah Pak, kebetulan masuk juga di kita. Nah, lurah ini kita minta untuk bisa mengisi profil Pak. Jadi profil ini ada foto wilayah ini, maksudnya peta wilayah ini bisa difoto. Kemudian dia masukkan semua profil yang ada di sana Pak. Di Demografi dan topografi. Jadi luas wilayah berapa, jumlah penduduk. jadi kalau udah dimasukkan Pak, nanti seperti ini Jatiguru udah masukin mau gitu Pak. Jadi kalau dia sedang ngadep asisten gitu, terus tanya jumlah masjid berapa sih Pak Lurah di kelurahan gitu bawahnya, dia udah dari sini Pak tinggal lihat. Itu bisa manfaat benar ini. Mudah-mudahan Pak. Ya mudah-mudahan nih program yang dibuat mungkin cukup lama Pak Camat ya. Lumayan Pak. Lumayan lah Pak. Gitu. Ya, nanti mudah-mudahan kalau misalkan inovasi Pak Camat ini bisa manfaat betul, saya lihat sih bagus betul untuk di internal kita ya. Apalagi kaitan dengan arsip disposi dan sebagainya, memang dengan yang ini dibutuhkan di zaman saat ini dan bisa ditularkan di 7 kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Mudah-mudahan manfaat Pak. Manfaat banget. Nanti kan ada feedbacknya yang kita ini outcome-nya senang masyarakat yang dilayani dari segi administrasi, dari segi pelayanan dan sebagainya bisa dikembangkan, diinovasi lagi. Saya sih atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih dengan inovasi yang dilakukan oleh Pak Camat Palmerah ini. Apalagi kaitan dengan pembinaan kepegawaian ada, terus berkaitan dengan disposisi, penjadwalan kerja dan semuanya sudah include semuanya. Dan ini dari segi yang kadang-kala ya agak sulit kan pengawasannya. Dia sampai enggak dalam rapat dan sebagainya. Nah ini saya berharap dengan inovasi ini kami dari pemerintah kota sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang sangat besar dan salut. Mudah-mudahan dengan program yang Pak Camat buat ini bisa manfaat pertama untuk wilayah Kecamatan Palmerah dan warganya, dan juga ASN-nya yang ada di Kecamatan Palmerah. Dan insya Allah kalau ini program dan alhamdulillah sudah di launching hari ini dan ke depan bisa manfaat, kita akan tularkan dan kita berikan sosialisasi kepada teman-teman di 7 kecamatan yang ada di Jakarta Barat, sehingga program yang Pak Camat
buat ini bisa memberikan sinaran di wilayah Jakarta Barat. Mungkin itu Pak. Oke, makasih, selamat Pak Camat ya, sukses. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah portofolio dinamis yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.